Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Raden Sambang. Pada kesempatan kali ini, Raden Sambang akan membahas tentang Sabto Palon Nagih Janji. Kisah ini diceritakan berdasarkan Serat Jangka Sabto Palon karya Raden Ngabei Ranggawarsita dengan sedikit pengembangan. Ketika Nusantara masih menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit, Majapahit berhasil menjadi kerajaan adidaya di kawasan Asia Tenggara dan berhasil menyatukan seluruh kepulauan di Nusantara, mulai dari Aceh hingga Papua. Bahkan kepulauan di sekitar Malaysia, Singapura, dan Filipina juga telah menjadi taklukan Kerajaan Majapahit. Ketika Kerajaan Majapahit berhasil mencapai puncak kejayaannya, Majapahit terkenal sebagai negara maritim yang kuat dan berhasil menjadi mercusuar Asia Timur kala itu. Saat itu Kerajaan Majapahit berada di bawah kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk. Pada era kejayaan Kerajaan Majapahit, rakyat hidup damai dan toleran dalam beragam suku, agama, dan ras. Tak hanya berhasil menjaga kerukunan antar umat manusia, di zaman itu keharmonisan kehidupan antara makhluk hidup nyata dengan dunia gaib juga terjadi. Antara makhluk gaib dan manusia hidup selaras di era Kerajaan Majapahit. Bahkan Raja dan Ratu Kerajaan Majapahit sendiri didampingi oleh dua pamomong atau pandito yang bukan berasal dari bangsa manusia. Pamomong atau pandita ini bertugas mendampingi dan memberi nasihat kepada pemimpin-pemimpin kerajaan secara spiritual. Pamomong tersebut disebut sebagai Sabto Palon dan Ngoyo Genggong. Mereka berdua telah menjadi dahyang atau pendeta dalam agama Siwa Buddha yang menjadi agama resmi Kerajaan Majapahit kala itu, khusus sebagai pendamping raja dan ratu. Pada tahun 1478, Kerajaan Majapahit diserang oleh Kerajaan Demak Bintoro. Dalam peperangan tersebut dapat dimenangkan oleh Kerajaan Demak Bintoro. Prabu Brawijaya V yang merupakan Raja Majapahit kala itu melarikan diri ke ujung timur Pulau Jawa untuk mencari bantuan ke Bali dan kerajaan-kerajaan lain untuk merebut kembali Kerajaan Majapahit yang telah ditaklukkan oleh Kerajaan Demak. Namun belum sampai ke tempat tujuan, rombongan Prabu Brawijaya V berhasil ditemukan oleh Sunan Kalijaga yang merupakan wakil dari Raden Patah atau Raja Demak. Di pinggiran sebuah danau yang airnya berbau harum di daerah Blambangan atau Banyuwangi saat ini. Dalam pertemuan tersebut, Sunan Kalijaga berhasil menenangkan kemarahan Prabu Brawijaya untuk merebut kembali Kerajaan Majapahit. Karena jika niat Prabu Brawijaya terlaksana, maka akan terjadi banjir darah di Nusantara ini. Tidak hanya berhasil mencegah Prabu Brawijaya untuk menyeberang ke Bali, Sunan Kalijaga setelah melalui perundingan dan negosiasi yang panjang juga berhasil mengislamkan Prabu Brawijaya V. Keputusan pindah agama inilah yang membuat Sabto Palon kecewa, sehingga mengeluarkan sumpah dan ramalannya. Ramalan Sabto Palon ini didokumentasikan di dalam Serat Jangka Sabto Palon yang ditulis oleh Raden Ngabei Ranggawarsita. Serat tersebut adalah merupakan ramalan kehancuran Islam radikal di tanah Jawa pasca 500 tahun runtuhnya Kerajaan Majapahit.
Cuplikan jangka Sabto Palon adalah sebagai berikut. Pepestene Nusa tekan janji, yen wis jangkep 500 warsa kepitung jaman Islami, musnah bali marang ingsun, agami budi madheg sawiji. Artinya, takdir Nusantara sampai kepada janji jika sudah genap 500 tahun terhitung dari zaman Islam musnah kembali kepadaku, agama budi berdiri menjadi satu. Bait ini adalah merupakan penghujung akhir serat jangka Sabto Palon. Tutur ini kemudian dikenal sebagai Sabto Palon Nagih Janji. Melalui syairnya tersebut, Sabto Palon akan memberikan tanda-tanda alam dan sosial yang akan muncul di zaman kembalinya Sabto Palon nanti di tanah Jawa. Tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. Miturut carita kuno, pecane janma liluwih kang wus kocap aning jangka manungsa sirna sepale, dene to kang bisa urip yekti ana syaratipun. Karya nulak kang bebaya kalise bebaya yekti, mulatono kang mineca para kuno. Sanget-sangetin sengsara kang tumuwuh tanah Jawi, sinengkalan taun mira lawang sabto mesti aji, upami nabrang kali praten tengah-tengahipun kaline banjir bandang, jerone nyelepake jalmi kathah sirna manungsa kathah pralaya. Artinya, menurut cerita kuno dan para leluhur yang memiliki kelebihan dalam hal spiritual, semua cita yang disampaikan para leluhur telah tertulis dalam kitab jangka. Kelak umat manusia di masa depan akan lenyap. Separuh dari jumlah total yang menghuni bumi, mereka yang bisa bertahan hidup harus berusaha dan bekerja untuk menjauhkan diri sendiri dari berbagai mara bahaya. Cara untuk mempertahankan diri di masa depan adalah dengan membaca, meresapi, dan menjalankan ajaran-ajaran para leluhur. Sangat-sangatlah sengsara yang timbul di tanah Jawa, ditandai pada tahun 9781, seumpama menyeberangi sungai, sampai di tengah-tengahnya sungai banjir bandang, dalamnya menenggelamkan manusia, banyak manusia mati, banyak bencana. Angka 9781 pada jangka tersebut, jika dibaca menurut Candra Sengkala, yaitu perhitungan tahun Jawa, menjadi 1879 atau 1978 dalam pembacaan tertentu. Pada tahun 1978 inilah Gunung Semeru meletus. Ramalan ini juga dihubungkan dengan meletusnya Gunung Merapi tahun 2010 lalu. Hal ini terkait dengan janji Sabto Palon sebelum berpisah dengan Prabu Brawijaya V, di mana janjinya adalah sebagai berikut. Dan ingatlah, keharuman air wangi nanti akan bertahan selama 500 tahun dan 4 zaman. Air wangi yang dimaksud di sini adalah keharuman air danau di Blambangan tersebut, tempat Prabu Brawijaya V bertemu dengan Sunan Kalijaga dan masuk Islam. Hitungan zaman atau paling dekat dengan sistem kalender Jawa adalah Sewindu atau 8 tahun. Jika demikian, maka 4 zaman kali 8 tahun sama dengan 32 tahun. Maka isyarat meletusnya Gunung Merapi terjadi 32 tahun setelah terjadinya letusan Gunung Semeru. Harti agung-agung samyo, mulu harang gegrisi, gumeleger swaraniro, lahar wutah kanan kiri, ambleber anggelebi, rajang wono lan desagung, manungsanya keh blasto, kebu sapi samyo husis, serno gempang tan wonten monggo bulio. Artinya, gunung berapi semua, huru hara mengerikan, menggelegar suaranya, lahar tumpah ke kanan dan ke kiri,
menenggelamkan menerjang hutan dan perkotaan. Manusia banyak yang tewas, kerbau dan sapi habis, serna hilang tak bisa dipulihkan lagi. Dalam Cerat Dharma Gandul juga dikisahkan bahwa Sabda Palon pernah berkata seperti berikut: Patuko sampun kalajeng kaloro, karso dados jawan, irip-iripan, remen manut nunut-nunut, tanpa guna kula emong, kula wirang dateng bumi langit, wirang momong tiang cabluk, kula badhe pados momongan ingkang sipat satunggal, boten remen momong patuko, menawi patuko boten pitados kang kasebut ing bikah Jawi, nama Manik Moyo punika kula ingkang jasa kawah redang. Saninggiling redi-redi mah melu punika sedaya kula. Artinya, Paduka sudah terlanjur terperosok, mau jadi orang Jawan atau hilang Jawanya, ke Arab-Araban, hanya ikut-ikutan. Tidak gunanya saya asuh, saya malu kepada bumi dan langit, malu mengasuh orang tolol. Saya mau mencari asuhan yang bermata satu, atau memiliki prinsip yang kuat, tidak mendua pada ajaran spiritualitas lain. Tidak senang mengasuh Paduka kalau Paduka tidak percaya. Yang disebut dalam ajaran Jawa, nama Manik Maya itu adalah saya. Yang membuat kawah air panas di atas gunung, itu semua adalah saya. Sabda Palon matur, yen arep misah, bareng didangu lungane menyang ngendi, aturi ora lunga, nanging ora manggon ing kono. Mung netepi jenenge Semar, ngeliputi salire wujud, anglela kelingan padang. Artinya, Sabda Palon menyatakan akan berpisah. Begitu ditanya perginya kemana, jawabnya tidak pergi. Akan tetapi tidak bertempat di situ, hanya menetapkan namanya Semar yang meliputi segala wujud, membuatnya samar. Dalam spiritualisme Jawa, Semar merupakan manusia setengah dewa, di mana Semar atau Sabda Palon mengemban tugas sebagai utusan gaib dari Gusti atau Tuhan, supaya manusia selalu sujud dan berbakti pada Tuhan, selalu bersyukur dan ingat senantiasa istiqomah menempuh jalan kebaikan. Sabda Palon aturi sendu, kula niki ratu Dahyang sing rumeksa tanah Jawa, sinten ingkang jumeneng nata dados momongan kula. Wiwit saking leluhur Paduka rumiyin, Sang Miku Manu Manoso, Saputrem lan Bambang Sapri, turun-temurun ngantos dumugi sapriki. Kula ngomong pikukuh lajer Jawi, dumugi sapriki umur kula sampun 2000 langkung 3 taun. Ngomong lajer Jawi, boten wonten ingkang ewah agamanipun. Artinya, Sabda Palon berkata dengan sedih, hamba ini Ratu Dahyang yang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertata akan menjadi asuhan hamba. Mulai dari leluhur-leluhur Paduka dahulu, Sang Wiku Manu Monoso, Saputrem, dan Bambang Sapri, turun-temurun sampai sekarang. Hamba mengasuh keturunan raja-raja Jawa. Sampai sekarang ini usia hamba sudah 2003 tahun dalam mengasuh raja-raja Jawa. Tidak ada yang berubah agamanya. Patuko yektos menawi sampun-sampun agam Islam, nilar agami Budi, turun Patuko tamtu apes, Jawi kantung Jawan, Jawi nipun ical. Remen nunut bangsa sangnes, mincing tamtu dipun perintah, dening tiyang Jawi ingkang mangerti, Sang Prabu diaturi yektosi. Ing besok yen ana wong Jawa ajeneng tuwa, agegaman kawruh, ya iku sing diomong Sabda Palon.
wong jawan arep diulang meruho marang benar luput. Artinya, Paduka perlu paham, jika sudah berganti agama Islam, meninggalkan ajaran Budi, keturunan Paduka akan celaka. Jawi atau orang Jawa yang paham ajaran Jawa akan menjadi Jawan atau kehilangan jati diri kejawaannya. Jawinya hilang, suka ikut-ikutan bangsa lain. Suatu saat tentu akan dipimpin oleh orang yang Jawa yang mengerti. Sang Prabu diminta memahami, suatu saat nanti kalau ada orang Jawa yang menggunakan nama tua, berpegang pada pengetahuan Jawa, ya itulah yang diasuh Sabto Palon. Orang Jawa, orang yang sudah hilang Jawanya, akan diajarkan agar bisa melihat benar salahnya. Spiritualitas Jawa bukanlah mistis menyembah setan atau jin. Inti ajarannya sebenarnya sama saja dengan ajaran Budi, sama dengan ajaran kesadaran murni di zaman sekarang, sama dengan ajaran makrifat. Intinya adalah kembali menyatu pada Tuhan, manunggaling kawula Gusti, mencapai kesadaran diri yang sejati. Gusti dalam bahasa Jawa sendiri merupakan sebutan untuk menyebut Tuhan, sering juga disebut sebagai Gusti Pangeran, yang berarti bagusing ati panggonane ngeheran. Artinya bagusnya di hati tempat manusia bergantung. Dalam spiritualitas Jawa kadang juga disebut Gusti tan kena kinaya ngopo, tan kena kira anane mung esa. Artinya Tuhan yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikira-kira, adanya hanya esa. Apakah ajaran-ajaran dan ramalan-ramalan Sabto Palon tersebut benar atau tidak, hanyalah Tuhan yang tahu. Kita bisa melihat dan membaca tanda-tanda alam dan sosial yang sedang terjadi. Jika memang tidak ada tanda-tanda alam yang terjadi, berarti ramalan tersebut hanyalah sebatas mitos belaka. Tapi jika benar, maka sebaiknya masyarakat Nusantara, khususnya Pulau Jawa, bersiap-siap menyambut peradaban baru. Karena Nusantara akan dilanda kekacauan dan bencana alam, dan ketika kekelaman telah benar-benar membendung tanah Jawa, disitulah Sabto Palon akan muncul kembali untuk membangkitkan budaya dan jati diri Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah tentang Sabto Palon menagih janji. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.